Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang komponen kependudukan. Komponen kependudukan adalah suatu yang umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Selanjutnya adalah komponen demografi. Komponen demografi adalah segala sesuatu yang menggambarkan dinamika sosial di kalangan masyarakat. Komponen demografi termasuk yang pertama ada kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, perkawinan, migrasi atau perpindahan penduduk, dan mobilitas sosial. Nah, yang penting hanya ada 3, yang pertama fertilitas, mortalitas, dan migrasi saja. Yang pertama kita bahas adalah fertilitas. Istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Fertilitas atau kesuburan adalah kemampuan alami memberi keturunan. Sebagai ukuran, tingkat kesuburan adalah jumlah anak lahir per pasangan. Kesuburan berbeda dari fekunditas, yang didefinisikan sebagai potensi untuk bereproduksi atau dipengaruhi oleh gamet, fertilitasi, dan mempertahankan kehamilan sampai persalinan. Seorang perempuan yang secara biologis subur tidak selalu melahirkan anak-anak yang banyak. Misalnya, yang mengatur fertilitas dengan abstensi dan menggunakan alat kontrasepsi. Kemampuan biologis seseorang perempuan untuk melahirkan sangat sulit untuk diatur. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam fertilitas. Yang pertama ada fekunditas atau kemampuan wanita untuk menghasilkan keturunan. Yang kedua ada infekunditas, ketidakmampuan fecundity. Yang ketiga ada subfekunditas, kemampuan fecundity di bawah rata-rata. Yang keempat, vital rates atau pengukuran jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang memiliki risiko melahirkan pada tahun tersebut, jumlah penduduk keturunan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah mortalitas. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Menurut PBB dan WHO, kematian adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kematian bayi dibedakan menjadi 2. Yang pertama kematian bayi di dalam rahim dan kematian bayi di luar rahim. Kematian bayi di dalam rahim ada 3. Yang pertama ada abortus atau kematian janin menjelang dan sampai 16 minggu. Yang kedua ada imatur, kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai pada umur kandungan 28 minggu. Nah, yang ketiga ada prematur, kematian janin di dalam kandungan pada umur di atas 28 minggu sampai waktu lahir. Nah, yang kedua ada kematian bayi di luar rahim. Yang pertama ada lahir mati. Adalah kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua adalah kematian bayi baru lahir. Adalah kematian bayi setelah atau sebelum berumur 1 bulan. Yang ketiga adalah kematian lepas baru lahir. Adalah kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Yang keempat adalah kematian bayi. Kematian setelah bayi lahir hidup hingga berumur kurang dari 1 tahun. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bisa juga disebut dengan migrasi. Migrasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada migrasi internasional dan migrasi nasional. Migrasi internasional adalah migrasi di perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Kalau yang migrasi nasional adalah migrasi yang perpindahannya terjadi di dalam suatu negara, misalnya antar provinsi atau antar kota dalam provinsi. Migrasi nasional terdiri dari urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang yang melakukan urbanisasi disebut urban. Faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi yaitu ada 2 faktor, yaitu ada faktor pendorong
dari desa dan faktor penarik dari kota. Yang pertama, faktor pendorong dari desa diantaranya ada 4. Yang pertama, lapangan pekerjaan yang terbatas, upah tenaga kerja rendah, lahan pertanian semakin sempit, dan fasilitas kurang memadai. Yang kedua, ada faktor penarik dari kota. Di antaranya ada lapangan kerja di kota lebih banyak dan bervariasi. Selanjutnya ada kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya ada dampak urbanisasi. Dampak urbanisasi ada 3. Yang pertama, dampak urbanisasi bagi desa adalah tenaga kerja usia muda berkurang, produksi pertanian menurun, dan pembangunan terhambat. Yang kedua, ada dampak positif urbanisasi bagi desa adalah yang pertama, ada jumlah pengangguran di desa berkurang dan tarif hidup penduduk di desa meningkat. Nah, yang ketiga, ada dampak negatif urbanisasi bagi kota adalah banyaknya berdirinya rumah-rumah kumuh, tingkat pengangguran di kota semakin tinggi, dan pengangguran yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang tinggi, seperti perampokan, penjambretan, dan penipuan. Selanjutnya ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Yang pertama ada tujuan program transmigrasi. Tujuan program transmigrasi ada 3. Yang pertama memeratakan penyebaran jumlah penduduk, yang kedua adalah mengurangi kepadatan penduduk, dan yang ketiga meningkatkan kesejahteraan penduduk. Yang kedua adalah daerah asal dan daerah tujuan transmigrasi. Syarat-syarat daerah asal transmigrasi adalah daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, daerah yang kering dan tandus, dan daerah rawan bencana alam seperti banjir, gempa, dan gunung meletus. Selanjutnya, yang B adalah syarat-syarat daerah tujuan transmigrasi adalah memiliki tanah yang subur untuk pertanian, adanya sumber perairan untuk pertanian, aman dari bencana alam, memiliki fasilitas yang cukup seperti pendidikan dan kesehatan, dan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis transmigrasi. Jenis-jenis transmigrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, transmigrasi umum. Transmigrasi yang pelaksanaan dan pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Pembiayaan meliputi biaya perjalanan, biaya hidup, perumahan, lahan pertanian, bibit, dan alat pertanian. Yang kedua ada transmigrasi swakarsa. Transmigrasi yang dibiayai oleh transmigran. Pemerintah hanya menyediakan tanah pertanian seluas 2 hektar setiap keluarga. Yang ketiga adalah transmigrasi bedol desa. Transmigrasi yang dilakukan oleh seluruh penduduk desa serta aparatur pemerintah desa. Contohnya, dari program transmigrasi bedol desa adalah penduduk Wonogiri dan Kedunggobo, Jawa Tengah yang terkena proyek Waduk Gajah Mungkur dan ditransmigrasikan ke Sitiung atau Sumatera Barat. Nah, yang keempat adalah transmigrasi spontan. Transmigrasi yang dilakukan atas kesadaran dan kemauan sendiri. Kematian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain kelahiran dan migrasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis angka kematian. Yang pertama, angka kematian kasar. Angka kematian kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. CDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. CDR sama dengan M per P dikali 1000. Keterangannya, CDR itu angka kematian kasar, M itu jumlah kematian selama setahun, P itu jumlah penduduk pertengahan tahun, dan 1000-nya itu konstanta. Yang kedua ada angka kematian khusus. Angka kematian khusus yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada golongan umur tertentu dalam waktu 1 tahun. HSDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. HSDR sama dengan MI per PI dikali 1000. Keterangannya, MI itu jumlah kematian pada kelompok umur tertentu dan PI itu jumlah penduduk dalam kelompok tertentu. Yang ketiga ada angka kematian bayi. Angka kematian bayi yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi atau anak yang umur di bawah 1 tahun.
IMR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. IMR sama dengan jumlah kematian bayi umur kurang dari 1 tahun dibagi jumlah kelahiran bayi hidup dikali 1000. Kriteria angka kematian bayi dibedakan menjadi berikut. Yang pertama ada IMR kurang dari 35 termasuk kriteria rendah. IMR antara 35 sampai 75 termasuk kriteria sedang. IMR antara 75 sampai 125 termasuk kriteria tinggi, dan IMR lebih dari 125 termasuk kriteria sangat tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor kematian. Yang pertama ada faktor pendorong kematian atau promortalitas. A. Adanya wabah penyakit seperti demam berdarah, flu burung, dan lain-lain. Yang B. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Dan C. Kesehatan serta pemenuhan gizi penduduk yang rendah. Yang D. Adanya peperangan, kecelakaan, dan sebagainya. Yang E. Tingkat pencemaran yang tinggi sehingga lingkungan tidak sehat. Yang kedua ada faktor penghambat kematian atau antimortalitas. Yang A ada tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat yang sudah baik. Yang B. Negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan. Yang C adanya kemajuan iptek di bidang tertentu. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi merupakan istilah yang digunakan untuk peristiwa perpindahan penduduk. Migrasi dibagi menjadi beberapa bagian. Ada migrasi internasional, migrasi nasional, pluralisasi, dan evakuasi. Migrasi internasional dan migrasi nasional sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ruralisasi dan evakuasi. Ruralisasi adalah tahap perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. Selanjutnya ada evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam, dan sebagainya. Evakuasi dapat bersifat nasional dan internasional. Penyebab orang memilih untuk bermigrasi yaitu faktor ekonomi dengan alasan ingin mencari kehidupan yang lebih baik di suatu tempat yang baru. Selain itu, berbagai faktor lain juga menjadi alasan untuk berpindah tempat. Diantaranya ada faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Yang kedua ada faktor keamanan, yaitu migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti peperangan, konflik antar kelompok, dan lain-lain. Faktor politik yaitu migrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik antara warga masyarakat. Ada pula faktor agama, faktor kepentingan pembangunan, dan faktor pendidikan. Selanjutnya ada rumus-rumus migrasi. Yang pertama ada rumus angka migrasi masuk. Rumusnya adalah angka migrasi masuk atau dilambangkan dengan MI sama dengan INMIC per P dikali 1000. Keterangannya itu ada INMIC-nya itu jumlah penduduk masuk dalam suatu periode, P-nya itu jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama, 1000-nya itu angka konstanta, dan MI-nya itu angka migrasi masuk. Yang kedua ada angka migrasi keluar. Rumusnya adalah angka migrasi keluar dilambangkan dengan MO sama dengan outmic dibagi P dikali 1000. Keterangannya MO itu angka migrasi keluar, outmic itu jumlah penduduk keluar dalam satu periode, P itu jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama, dan 1000-nya itu angka konstan. Yang ketiga ada rumus migrasi neto. Angka migrasi neto atau dilambangkan dengan MN sama dengan INMIC dikurang outmic dibagi P dikali 1000. Keterangannya itu MI angka migrasi masuk, INMIC itu jumlah penduduk masuk dalam suatu periode, outmic itu jumlah penduduk keluar dalam satu periode, P-nya itu jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama, 1000-nya itu angka konstanta. Nah, terima kasih atas penjelasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.